إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، نسأل الله العافية. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kembali kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mencurahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita, sehingga kita mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat Islam. Kenapa nikmat Islam ini nikmat yang paling besar? Karena agama Islam itu adalah agama yang hanya diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 85. Apa kata Allah? Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, barang siapa yang menjadikan selain Islam sebagai agama, maka kata Allah falan. Maka kata lam ini, ya, ulama bahasa Arab mengatakan nafyun lil abad, ya, menafikan selama-lamanya. Ini masalahnya. Jadi selama-lamanya tidak akan Allah terima agama selain Islam tersebut. Dan pelakunya kalau tidak masuk Islam maka akan merugi di akhirat kelak. Sehingga kalau kita lihat tafsir dari ayat ini, berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika mentafsirkan surah Ali Imran ayat 85, kata beliau, yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman munkiran, dalam keadaan nihal, ya, dalam keadaan mengingkari. Siapa yang diingkari oleh Allah? Alaman arada dinan siwa dinillah, atas siapa saja. Man di sini Pak bermakna allazi, ya, man mausul ini, ya, ismul mausul, memberikan makna umum, siapa saja. Arada, yang menginginkan dinan, satu agama, siwa selain dinillah, agama Allah. Jadi Allah ingkari. Nah, maka orang-orang sekarang kan bilang kalau kita, ya, mengatakan Islam saja yang benar, berarti kita enggak toleransi, gitu ya. Berarti antum intoleran. Mau intoleran ke, mau apa ke, ya, ya penting telah Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho
kepada kita. Walaupun dibilang intoleran ya, namun kita mengharapkan ridha Allah, bukan mengharapkan kata-kata manusia. Jadi Pak, orang-orang yang suka seperti itu pernah saya tanya satu ketika, Pak, ya kenapa Bapak bilang seperti itu? Oh, itu sebenarnya bahasa diplomasi saja katanya. Kan kita segan dengan pemerintah, segan. Ditanya benar nggak pula artinya. Menolak juga orang-orang liberal itu ternyata. Karena saya pernah dialog Pak dalam grup ini orang liberal, saya tanya, betul gak dalil Bapak apa? Mengatakan agama gini-gini. Dakwah itu bukan Islam, dakwah itu bukan Islamisasi. Nah, kalau bukan Islamisasi, ngapain dakwah? Karena dakwah itu mengajak kepada Allah, bukan kepada sosial. Sosial itu hanya wasilah dakwah. Jadi tujuan dakwah itu ilallah. Ada juga sebagian orang kan dakwah itu untuk humanism, ya. Humanism saja, humanis saja, kemanusiaannya. Ngapain kemanusiaannya? Ya, kita berdakwah mengajak kepada Allah, bukan mencari ya mata manusia. Ada yang seperti itu Pak ya. Jadi ini prinsip dalam Islam ya. Jadi kalau seandainya ada ulama mengatakan ya, diantaranya Syekhul Islam Muhammad bin Wahab dalam Nawaqidul Islamnya, orang yang meyakini ada syariat, ada agama yang lebih baik dari agama Nabi Muhammad, dari syariat Nabi Muhammad, atau menganggap ya sama ada sebuah agama sama dengan agama Islam, sama-sama benar itu. Nah, itu kata beliau kafara ijma'an, secara ijma' keyakinan seperti itu kufur. Jadi ini bukan main-main ya. Inilah hadirin yang diberikan oleh Allah yang sekarang mau ya dipaksakan kepada orang Islam. Kaget kalau enggak mengatakan kita itu sama saja, ya kan? Nah, nanti dibilang intoleran. Ini hadirin yang dibilang oleh Allah, tipu daya mereka musuh-musuh Allah di akhir zaman ini. Ini dimasukkan sekarang, hati-hati kita anak-anak kita yang belajar di sekolah-sekolah yang tidak bermanhaj salaf atau yang umum Pak. Dimasukkan sekarang di kurikulum ya, dengan dalih moderasi Islam. Islam itu lebih moderat, sudah moderat Islam itu, nggak butuh lagi. Namun moderat menurut mereka gitu ya, bukan moderat menurut Islam. Kalau moderat menurut Islam itu apa? Antara ghulu ya dengan tasahul, antara berlebihan dengan menggampang-gampangkan. Nah, itu yang moderat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Lain sudah jelas. Allah telah menjadikan umat Islam umat pertengahan, moderat kan istilahnya. Namun moderat menurut Al-Quran dan Sunnah, bukan moderat menurut orang liberal. Kalau moderat menurut orang liberal itu kekufuran Pak. Kita diajaknya kufur ya. Kita diajak murtad sama orang liberal. Cukup mereka aja yang udah murtad gitu. Jangan ngajak-ngajak orang. Ini hadirin yang diberikan dulu. Ini hati-hati Pak. Sekarang mau dimasukkan pemahaman itu. Ya kan, kita ini sama aja, agama itu benar semuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita mesti memperhatikan akidah anak kita. Ini hadirin yang harus ditanamkan ini. Dan di pondok-pondok sunnah pun harus kita lihat materi yang diajarkan apa. Karena banyak juga yang enggak mengajarkan, mentitik fokuskan kepada akidah Pak ya. Adab bagus ya, namun adab sesuai Al-Quran dan Sunnah, ya kan? Nggak apa-apa adab walaupun orang sebelah pakai juga, ada juga. Masa gitu ya? Adab sudah jelas, adab-adab yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan adab orang sufi. Ini hati-hati juga, Pak ya. Anak-anak kita pakai ya kurikulum buku adab orang sufi. Ini bahaya juga Pak. Kenapa? Dia akan nyuruh nanti sungkeman ya kan, ketemu gurunya cium kaki gurunya. Ini kan bahaya Pak ya. Mesti kita selektif Pak di akhir zaman ini. Kenapa? Karena sunnah itu terasing dari zaman. Dikit berarti dikit gitu. Sunnah itu dikit. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali kepada perkataan Imam Ibnu Katsir bahwasanya Allah dalam
Surah Al-Imran 85 ini ya mengatakan seraya mengingkari setiap orang yang mencari agama selain agama Allah. Alladzi anzala bihi kutubahu, yang Allah turunkan dengan Islam itu, disebabkan oleh Islam itu, disebabkan oleh agama Islam ya Allah turunkan kitab-kitabnya. Wa arsala bihi rusulahu, disebabkan, karena hadis ini bahasa Nabi, disebabkan oleh Islam itu Allah turunkan para rasulnya. Kemudian apa inti Islam itu? Beliau jelaskan di penggalan terakhir perkataannya, wa huwa ibadatuhu wahdahu la syarika lahu. Jadi Islam itu adalah beribadah kepada Allah saja, itu inti Islam. Itulah la ilaha illallah. La syarika lahu, itu la-nya ya. Meniadakan, menafikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan pemahaman para ulama salaf ini, karena Imam Ibnu Katsir menukilkan tentu dari gurunya sanadnya ke gurunya lain, ini pemahaman salaf. Sehingganya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Jelas semakna dengan apa yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Islam itu adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk kepada Allah dengan mentaatinya. Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ini tidak hanya ajaran Nabi Muhammad, Pak, ajaran setiap para rasul. Bahkan ini adalah ajarannya Nabi Ibrahim, Abul Anbiya. Ya, nabi yang paling luar biasa. Ya, semangat cobaan beliau sehingga termasuk salah satu ulul azmi minar rusul itu adalah Nabi Ibrahim. Maka kita buka surah Mumtahanah ayat 4 itu. Ini jelas sekali bagaimana Nabi Ibrahim itu ya berlepas diri dari syirik dan pelakunya, ya, dari syirik dan pelaku kesyirikan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, ya, kita kembali melanjutkan kajian kita, bahwasanya kemarin kita masih pada hadis Thariq bin Syihab. Jadi Thariq bin Syihab ini, Pak, terjadi khilaf ulama apakah dia sahabat atau tidak. Namun ya perkataan yang sahih ya adalah beliau memang termasuk sahabat. Kenapa? Karena bertemu dengan Nabi ya. Walaupun ya beliau tidak mendengar dengan Nabi, namun dengan bertemunya beliau bersama Nabi, bertemu dengan Nabi, kemudian mati dalam keimanannya, maka masuk definisi sahabat. Jadi hadis ini adalah hadis tentang lalat. Dan hadis lalat ini pun kemarin kita jelaskan terjadi selisih pendapat ulama. Ya, namun ya kita memakai pendapat yang menguatkan hadis ini. Ini adalah pendapatnya Syekh bin Baz juga ya, ketika mentaklid syarah kitab tauhid, yaitu kitab Fathul Majid ya, ditaklid oleh Syekh bin Baz ya. Ini banyak kitabnya ada ya. Beliau mengatakan hadis ini sahih. Ini hadirin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadisnya kita ulang kembali, makna hadisnya adalah Nabi mengkabarkan bahwasanya ada seseorang masuk surga karena lalat, dan ada pula yang satunya masuk neraka karena lalat. Kenapa? Apa gerangan sebabnya apa? Sebabnya yang satu berkorban, menyembelih dengan seekor lalat, ya kan, untuk selain Allah, sehingga dia bebas di dunia, selamat di dunia, namun ternyata di akhirat celaka. Yang satunya nggak mau, walaupun seekor lalat, dia tidak mau menyembelih kepada selain Allah, sehingga dia celaka di dunia. Ya, dibunuh dia, namun Allah selamatkan dia di akhirat. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lanjutkan, qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Berkata pensyarah yang semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-ma'nal ijmaliyu lil hadis, makna secara global dari hadis di atas. Hadisnya sudah kemarin Pak ya. Jadi beliau jelaskan lagi maknanya. Qala, beliau berkata, yukhbirun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam,
Nabi mengkabarkan sallallahu alaihi wasallam, apa yang Nabi kabarkan tentang apa? An khuturatis syirki. An khuturatis syirki, yaitu tentang bahayanya kesyirikan. Apa bahaya kesyirikan di hadis ini, Pak? Masuk neraka. Nah, itu sudah bahaya, Pak. Itu sudah bahaya, yang paling bahaya. Kalaulah berbicara neraka, Pak, udah ya. Itu sudah parah bahayanya. Kalau di dunia kita kena siksa nggak ada apa-apanya, Pak, dibandingkan dengan siksa neraka. Makanya Allah ya itu sering menakut-nakuti hambanya untuk tidak berbuat maksiat dengan neraka. Fattaqun nar, kata Allah. Takutlah kalian dengan neraka, karena neraka itulah puncak daripada sesuatu yang sakit-sakit. Siksa azab itu puncaknya neraka. Nggak ada lagi yang menandingi sakitnya neraka gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang lebih sakitnya kekal itu, Pak, nauzubillah, dan syirik besar menyebabkan kekal di neraka. Kalaulah kita sakit-sakit disiksa namun masih ada batasan waktu. Nah, kamu disiksa ya, namun sehari lagi lah atau 1 tahun lah ke kamu. Masih ada harapan, Pak. Namun kalau dia kekal lah, itu nauzubillah. Ya kan? Terus menerus tanpa putus-putus. Maka untuk itu, Pak, penting sekali kita menyampaikan terus masalah syirik ini. Diulang-ulang terus, nggak apa-apa, Pak. Kenapa? Karena syirik itu membuat orang kekal di neraka. Makanya orang nih bosan tauhid, nggak apa-apa, bosan mau muntah, mau bosan nggak apa-apa. Ketimbang nanti muntah bosan di nerakanya Allah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi masalah tauhid ini, Pak, masalah syirik ini mesti selalu terus, Pak ya. Makanya Nabi itu, Pak, mau meninggal lagi sakit-sakitan beliau. 5 hari mau meninggal tetap mengingatkan sahabatnya dari perbuatan syirik. Nah, ini luar biasanya pentingnya ya tauhid dan bahayanya syirik ini, Pak. Jadi jangan kita sibuk politik. Iya, sibukkan dengan tauhid. Iya, kan sudah kita bacakan. Allah itu akan memenangkan suatu negara kalau memperhatikan tauhid, kan sering kita sampaikan. Lihat Al-Quran surat Nur ayat 55 udah jelas sekali, Pak. Coba ada Bang Daus? Iya. Coba baca An-Nur ayat 55 itu. Jadi bukan dengan politik kita Allah menangkan, enggak. Bukan dengan demokrasi. Bukan dengan intikhabat. Apa itu intikhabat tadi? Pemilu. Ya. Kata Syekh Saleh Al-Fauzan, boleh antum pemilu asalkan yang ikut itu adalah ahlul akli wal ahdi. Ahlul akli itu, Pak, orang yang memang menguasai masalah itu. Kemudian ahlul ahdi itu orang yang ahli agama. Jadi yang memilih itu adalah ahli agama, bukan perampok. Ya kan? Bukan korupsi, pezina, pelacur. Masa suara pelacur mau disamakan dengan, ya kan? Dengan suara seorang anak pesantren ini gitu. Kalau demokrasi sama aja, Pak. Iya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh. Memang ada ulama mengatakan boleh pemilu, boleh, namun indad darurah. Apa itu indad darurah, Pak? Ketika dalam keadaan emergensi, nggak ada lagi orang Islam, cuma satu calon orang Islam, selainnya kafir, nggak apa-apa. Ini nggak sama-sama Islam. Oh tapi Pak Ustadz yang gini sama aja semuanya, nggak ada mementingkan sunnah, ya kan? Bahkan saya pernah lihat calon itu, Pak, pergi dia kepada dukun, namanya Mbah dukun, orang tarekat Naqsabandi itu. Ada sih datanya itu ya. Nah, dikasih zimat, ini zimat dari surga. Bapak saya angkat menjadi Imam Mahdi. Nah, lihatlah di internet tuh, Pak, di YouTube. Siapa calon yang diangkat jadi Imam Mahdi? Nggak diingkari sama beliau ini, ya kan? Nggak ada, sama aja, Pak. Ya. Namun yang penting itu adalah tauhid, bukan itu yang membuat umat Islam menang, itu bukan itu. Bukan kita ikut pemilu, enggak. Yang membuat kita menang itu adalah tauhid. Tauhid itu, Pak,
sumber kemenangan dunia dan akhirat. Itu. Dan sumber kecelakaan itu syirik. Kenapa kita dipimpin oleh orang zalim? Syirik pasti itu. Pastilah ya lemah tauhid. Tapi kalau kuat tauhid Pak, insya Allah seperti Arab Saudi itu insya Allah. Ya kan? Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Selama syirik masih dibela, selama syirik masih di mana-mana, ya, maka hadirin tidak akan Allah berikan kemenangan bagi umat Islam. Pasti itu Pak. Kita nggak boleh ragu lagi itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi bagaimana sikap kita umat Islam? Ya, kita menjauhi sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita ikuti saja Al-Quran dan Sunnah gitu, dan kita serahkan kepada Allah. Mau siapa pemimpin kita ya terserah ya, kecuali sistemnya benar. Kalau sistemnya sudah seperti pemilihan di zaman ya setelah wafatnya Rasul itu Pak, dipilih juga, namun yang milihnya enggak semua pakar agama, orang yang ahli di bidangnya, ya kan? Nah, setelah itu apa? Wafat Abu Bakar ya, maka ada istilahnya itu ditunjuk. Maka Abu Bakar menunjuk Umar. Boleh seperti itu memang ya, sesuai dengan pemilihan yang terjadi di masa mereka. Namun bukan dengan sistem ya demokrasi ya, hadirin yang dimiliki oleh Allah. Kenapa Pak? Karena ditanya oleh Allah ntar. Kalau kita milih itu Pak salah, ternyata yang kita pilih tidak menjalankan amanah, tidak menjalankan Islam, loyal kepada kesyirikan, tidak berani memberantas syirik, pemimpin yang kita pilih itu ditanya di akhirat, kamu pilih dulu kenapa gitu. Ini lihat syirik nggak dia ingkari, bahkan syirik dia bela entar, ya kan? Nah, nggak sampai di dunia ini urusannya, sampai ke akhirat. Maka ini luar biasa hadirin ya. Maka untuk itu syubhat ditinggalkan, karena Rasul mengatakan famanittaqash syubhati faqad istabra'a lidinihi wa irdhihi. Jelas sekali hadisnya. Barang siapa yang menjauhi syubhat, taruhlah itu syubhat lah gitu ya. Nah, maka orang yang menjauhi syubhat itu maka sungguh dia telah menjaga diri ya, menjaga kehormatan dan agamanya. Faqad istabra'a lidinihi wa irdhihi. Dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Seorang muslim harus berhati-hati ya, menjaga syubhat ini luar biasa. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada hadis ini. Kemudian Rasulullah kata beliau fayuhaddisu ashabahu. Rasulullah menyampaikan hadis ya kepada sahabat-sahabatnya. Wa yabda'u hadisahu, kemudian Rasul memulai hadisnya bibidayatin ya, pada permulaannya taj'alun nufusa tastawribu wa tatalla'u ila siyaqi hadzal hadis, membuat jiwa-jiwa kita ini ya, jiwa-jiwa orang yang mendengarkan hadis ini tastawrib, merasa aneh gitu. Kenapa? Karena seekor lalat bisa masuk neraka. Kenapa? Karena seekor lalat bisa masuk surga, sehingga menjadikan jiwa-jiwa itu tatatalla'u ya, membuat jiwa itu mau mencari tahu, memutola'ah ila siyaqi hadzal hadis, kepada konteks daripada hadis ini. Sehingga ya ketika kita lihat hadis ini tentang penyebab masuk surga ya karena lalat, penyebab masuk neraka karena lalat ya, sehingga hati kita Pak termotivasi gitu, terbuka untuk apa? Untuk mencari tahu lebih lanjut tentang hadis ini ya. Sehingga beliau melanjutkan lagi, dakhalal jannata rajulun fi zubabin. Fi di sana, di sini memiliki makna sebab ya. Masuk ke dalam surga seorang laki-laki fi zubab, fi mananya bisabab ya, disebabkan oleh zubab, lalat. Wa dakhalan nara, dan masuk neraka rajulun, seseorang fi zubabin, disebabkan seekor lalat. Maka Syekh mengatakan di sini syai'un yasirun, ini ada sesuatu yang kecil gitu, namun ternyata sababa, menyebabkan amron, permasalahan khatiran, yang bahaya, yang sangat bahaya gitu. Sehingga wa aujaba su'ala an tafsilihi,
sehingga memunculkan pertanyaan untuk yang mengetahui perincian daripada hadis ini. Wahuna yufassilu, dan di sini Rasulullah merincikan dengan sabdanya, inna rajulaini, bahwasanya dua laki-laki, yadharu annahuma min bani Israil. Berdasarkan hadis ini tampak ya, diketahui bahwasanya dua laki-laki ini dari Bani Israel. Jadi pada masa Bani Israel, aradal ubura, mereka berdua ini ingin berjalan melintasi suatu tempat, ma'amakanin suatu tempat, yahillu fi sahatis sonamun, yang mana pada tempat itu, pada pelatarannya, pada sahahnya ada sebuah sonam, berhala. Namun tidak bebas orang berjalan saja di tempat itu ternyata, karena yufradu, diwajibkan, ala man arada tajawuza, bagi yang ingin melewatinya, melewati tempat itu, an yadbaha lahu taqarruban ilaih, supaya menyembelih untuk berhala tersebut dalam rangka mendekatkan diri kepada berhala tersebut, wa ta'ziman lahu, dan dalam rangka untuk mengagungkan berhala tersebut. Nah, itu makna hadis itu ya. Jadi memang suatu tempat itu Pak musyrik ya. Penduduknya kaum musyrikin ya. Sehingga syaratnya luar biasa Pak ya. Syaratnya yang lewat tempat itu nggak boleh lewat ya, kecuali dia berkorban menyembelih buat patungnya. Kalau enggak hukuman mati. Nah, ini luar biasa Pak, kejam betul ya. Orang musyrik itu memang kejam ya. Ya, luar biasa Pak. Demikian juga kaum musyrikin ya, yang telah menyiksa saudara kita kaum muslimin di Rohingya, kan kejam kali Pak. Orang-orang Buddha ya, kejam mereka. Nah, kalau mereka minoritas baru nggak berani, tapi kalau sudah mayoritas Pak, ya hancur umat Islam dibikinnya, ya kan? Nah, inilah ya mereka orang-orang musyrik, penyembah berhala itu. Karena yang mereka agungkan berhalanya, kita tidak gitu, sehingga mereka sangat benci dengan kita. Kenapa? Karena kita nggak tunduk dengan berhala yang mereka pertuhankan, patung yang mereka sembah. Karena tauhidnya umat Islam lah mereka marah, dongkol, sambil mau membunuh, kan seperti itu. Nah, kan kemarin Pak di Rohingya itu luar biasa ya, diusir, disiksa ya kan, dipaksa untuk apa? Untuk menyembah sesembahan mereka. Di India juga, na'udzubillahi min zalik. Bahkan di India Pak, wanita berjilbab itu Pak, pakai niqab, pakai cadar itu dipermalukan mereka, ditarik-tarik cadarnya, disiram dengan air comberan, ada kemarin itu. Ini luar biasa ya, ubadul asnam itu ya, para penyembah kubur termasuk ya, para penyembah berhala itu. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Maka Allah berikan kita nikmat Islam ini luar biasa, nikmat tauhid ini luar biasa. Iya. Kemudian fatalaba ubadu dzalika as-sanam, para penyembah berhala itu meminta minar rajulaini, dari dua orang laki-laki itu yang berjalan di tempat mereka itu, minar rajulaini ya tamasyi ya ala hadan nizam syirki, meminta mereka mematuhi peraturan syirik. Nah, ini an-nizam syirki ya, peraturan syirik di kaum itu, di kampung itu. Fa amma ahaduhuma, adapun salah satunya, fa'tadhara ya, minta uzur gitu ya, minta alasan, ditangguhkan lah gitu. Alasannya bil adami ya, karena dia tidak punya apa-apa, nggak ada apa-apa yang bisa dia korbankan. Namun ya, para penyembah berhala itu tidak tinggal diam Pak. Mereka mengatakan walaupun mengorbankan sesuatu yang kecil nggak apa-apa ya. Faqana'u, mereka itu merasa cukup ya, nggak apa-apa, cukuplah ya, minhu bi aisari syai'in, walaupun dengan sesuatu yang kecil.
Lianna maqsudahum, karena tujuan mereka orang-orang penyembah berhala ini husulul muwafaqati ala syirki, terjadinya tercapainya kesepakatan atas kesyirikan. Nah, itu tujuannya. Walaupun kecil enggak apa-apa, yang penting syirik kan gitu. Nauzubillah, betul ya, penduduk kampung itu. Fadzabah li shanami zubaban. Lantas laki-laki ini menyembelih mempersembahkan untuk patung mereka itu seekor lala. Fatarakuhum, kemudian mereka lepaskan. Fayamurru fadakhala bisababi fi'lihi hadza nar jahannam. Lantas laki-laki itu bebas dia menempuh kaum itu, namun disebabkan oleh perbuatannya tersebut dia masuk neraka jahannam. Lianna fa'ala syirka wa wafaqahum alaihi wa talabu li'annahu fa'ala syirka, karena dia telah melakukan perbuatan syirik, wa wafaqahum alaihi, dan menyetujui mereka para penyembah berhala itu atas kesyirikan mereka tersebut. Kemudian yang kedua, mereka minta lagi pada laki-laki yang kedua, wa qalabu minal akhari, mereka meminta pada laki-laki yang satunya, an yuqarriba lis-sanami, untuk mengorbankan, menyembelih untuk sanam berhala mereka. Fa'tadhara, kemudian dia beralasan, memberikan uzur bi anna hadza syirkun. Nah, menemui laki-laki yang ini Pak, dia berani gitu. Maka orang yang menegakkan tauhid itu mesti berani, enggak segan-segan. Yang tadinya segan lah kita enggak enak kita atau takut dibunuh kan gitu ya. Namun yang laki-laki ini tetap dia tegas gitu. Laki-laki yang kedua ini mengatakan itu syirik gitu ya. Wala yumkinu an yaf'alahu, maka enggak mungkin dia melakukan itu adalah syirik gitu ya. Faqataluhu, lantas kemudian mereka para penyembah berhala ini membunuh laki-laki tersebut. Fadakhalal jannah, namun Allah hadiahi dengan surga. Kenapa? Dia rela terbunuh demi mentauhidkan Allah. Dia rela terbunuh asalkan tidak berbuat syirik. Nah, ini Pak samalah dengan kisahnya Ghulam juga, hadis tentang Ghulam rela juga terbunuh dia kan gitu. Atau juga sama dengan kisah pembantunya Fir'aun, Maisyithah. Walaupun kisah ini ada juga sebagian para ahli ilmu mengkritik sanadnya, namun ada sebagian yang mensahihkannya. Dia rela dibunuh asalkan tidak mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Ini Pak menunjukkan kuatnya keimanan mereka. Faqataluhu, lantas mereka membunuhnya. Fadakhala jannah, lantas dia masuk surga. Limtinaihi minasyirki, karena dia tidak mau melakukan perbuatan syirik, karena dia menahan dirinya untuk tidak melakukan perbuatan syirik. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi penting sekali tauhid ini Pak Jadi syirik itu Pak walaupun sedikit tetap dihitung syirik. Walaupun kita menyembelih nyamuk misalkan yang paling kecil aja. Namun niatnya apa? Ini tergantung dengan niat, karena Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat. Karena Allah enggak melihat kecil besarnya yang kita korbankan, namun niatnya untuk apa? Ternyata niatnya untuk apa? Selain Allah. Nah, disitulah jatuh ke dalam dosa besar itu, syirik besar. Kemudian beliau melanjutkan munasabatul hadis lil bab, kesesuaian hadis di atas bagi bab atau dari bab yang kita pelajari, bab tentang menyembelih kepada selain Allah. Jadi apa korelasi hadis itu? Kata beliau, annahu dalla ala anna dzabha ibadah. Hadis itu sesungguhnya hadis ini menunjukkan bahwasanya menyembelih itu adalah ibadah. Jadi nyembelih itu ibadah. Wa anna sarfahu, dan memberikannya, memalingkannya li ghairillahi, kepada selain Allah, syirkun. Ini adalah bentuk kesyirikan. Nah, jadi menyembelih itu ibadah, gitu intinya itu. Jadi ibadah, yang namanya ibadah tidak boleh
diberikan kepada selain Allah, karena masuk ke dalam tauhid itu Pak ya. Masuk ke dalam tauhidul uluhiyah atau tauhidul ibadah atau tauhidul tolak wal ma'rifah itu ya. Walaupun beda-beda istilah ibarat ulama ya, namun maksudnya jelas. Karena ibadah itu haknya Allah. Yang namanya ibadah haknya Allah. Maka di dalam ibadah tidak boleh niat kita untuk selain Allah. Maka untuk itu Pak, kita berusaha yang mengikhlaskan niat. Artinya setiap ibadah yang kita lakukan niatnya karena Allah. Karena kalau enggak karena Allah itu yang parah ya. Karena bisa merusak amal ibadah tersebut. Karena syarat diterimanya amal itu adalah ayyakuna ya ikhlasan atau ayyakuna mukhlisan lillah. Hendaknya orang yang beribadah itu betul-betul karena Allah. Ikhlas itulah karena Allah ya, dalam ibadah yang dia lakukan. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, hendaknya sesuai dengan ya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus sesuai dengan caranya beliau sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ibadah murni ibadah. Bukan perkara dunia yang diniatkan karena Allah jadi ibadah, bukan. Inilah yang disebut dengan istilah ibadah murni atau ibadah mahdhah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, ma yustafadu minal hadis. Apa faedah pelajaran dari hadis tadi? Al-ula atau al-awwalu, yang pertama, faedah dari hadis itu bayanu khaturatis syirki walau fi syai'in qalil ya. Penjelasan tentang bahayanya kesyirikan walaupun dalam sesuatu yang kecil. Jadi walaupun perkaranya itu kecil Pak ya, tapi kan Pak Ustadz cuma pakai zimat. Na'udzubillah. Walaupun zimat Pak, namun dosanya besar. Tetapi kan ya cuma nanya doang sama Mbah Dukun gitu ya. Nggak bisa Pak. Ya namanya syirik itu bahaya gitu. Walaupun dikira itu sedikit gampang, kan nanya baik Pak Ustadz ya. Nah, tetap itu syirik gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa syirik ini Pak harus betul-betul dalam hati kita itu luar biasa Pak. Jangan kita anggap oh biasa-biasa aja, jangan. Ya. Dikisahkan Pak dalam kisah yang populer ini, masyhur kisahnya. Suatu ketika Pak, penulis matan kitab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Pak, sudah selesai pembahasannya, sudah di ujung bab terakhir ini Pak, mau khatam lagi. Pas di tengah-tengah pelajaran itu datang berita ya, ada murid beliau memberi kabar, Syekh ya, sesungguhnya di kampung sebelah katanya ya ada terjadi perbuatan syirik lah gitu ya. Oh gitu. Ya jadi hadirin ya para murid beliau, oh gitu aja banyaknya gitu ya. Nah, kemudian datang lagi satu orang bawa berita lagi, Syekh, di sebelah itu ada orang yang menzinai ya, memperkosa ibunya sendiri, lantas kemudian dibunuhnya ibunya, kalau nggak salah seperti itu. Oh semuanya kaget betul ya. Oh ini parah ini Syekh, ini bahaya, ini maksud besar nih. Maka kata Syekh, subhanallah ya, berarti kita harus ulang lagi nih pembahasan tauhid kita. Memang ya dua-duanya dosa besar memang dosa yang kedua, informasi yang kedua itu tercela betul ya. Namun seharusnya kita lebih kaget, lebih marah, lebih dongkol ya ketika ada orang membawa berita tentang syirik gitu Pak. Jadi syirik ini Pak lebih bahaya dari apa orang menzinai ibunya, dizinai habis itu dibunuhnya, dimutilasinya atau dimakannya jadi kayak kanibal dia. Nah, dibandingkan dengan dosa syirik besar, dibandingkan dengan dosa orang yang minta-minta ke dukun, lebih tercela lagi orang yang minta-minta ke dukun. Artinya ini parah gitu hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi mesti Pak ya kita dalam hati kita harus betul-betul ya menganggap syirik itu luar biasa parahnya.
harus betul benci gitu Pak ya. Nah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian as-tsani, yang kedua, pelajaran yang kedua, anna syirka yujibu dukhulan nar. Sesungguhnya syirik itu, yakni syirik besar ya, mewajibkan masuk ke dalam neraka. Ini wajib Pak. Ini bahayanya syirik gitu ya. Mewajibkan orang yang meninggal dalam keadaan syirik tidak bertobat masuk neraka. Kenapa Pak? Karena surga telah Allah haramkan bagi mereka. Maka Pak, kita memang masalah tauhid ini ya, ini luar biasa Pak. Memang ini yang harus terus ya kita amalkan, kita dakwahkan sampai kita mati di atas la ilaha illallah. Nah, coba kita baca penggalan Al-Quran surah Al-Maidah ayat 72, itu luar biasa. Allah mengatakan innahu may yusyrik billah. Sesungguhnya barang siapa buat syirik kepada Allah, mati dia bawa dosa syirik itu, faqad harramallahu alaihil jannah. Ini luar biasa Pak. Kalau kita renungi ayat ya Allah ya, luar biasa ya. Ya, pasti kita akan tergerak menyampaikan masalah tauhid ini Pak. Bukan masalah cinta-cinta aja, ya kan? Pasti kita sangat ini kepada umat Islam ini, ya kan? Ini bukti kita cinta pada umat Islam gitu. Kita sampaikan syirik supaya kita terjauh dari syirik. Kan Allah mengatakan sesungguhnya orang mati berbuat syirik, meninggal enggak bertobat, maka Allah haramkan baginya surga. Ini luar biasa, ya kan? Iya, Allah haramkan Pak. Ini tidak ada dosa yang pelakunya Allah haramkan surga kecuali syirik. Yang namanya haram itu nggak boleh masuk. Karena haram itu kan secara bahasa al-man'u. Ya, haram itu secara bahasa artinya dilarang, terlarang gitu. Al-man'u. Itu makna haram secara bahasa dalam sedikit ya. Iya, dilarang masuk surga oleh Allah. Fama'wahun nar. Allah tegaskan kalau sudah haram surga berarti tempatnya di mana? Di neraka. Nah, ini luar biasa ya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merenungi ayat-ayat tentang bahaya syirik itu Pak, pasti kita tidak akan diam. Apalagi yang punya jabatan itu Pak. Ya. Mereka akan Allah minta pertanggungjawabannya. Kalau nggak bisa itu mendingan mundur ya. Kalau nggak bisa berantas syirik di negara ini, pejabat itu mendingan mundur, ya kan? Iya. Karena tanggung jawab seorang pemimpin itu apa? Iya, menyelamatkan dirinya dan rakyatnya daripada siksa api neraka. Itu tanggung jawab pemimpin itu. Walaupun dalam ayatnya itu kan kepada suami, namun secara umum Pak. Karena dalam hadis Sahih Muslim Rasul mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian pemimpin, dan pemimpin itu kan beda-beda. Ada pemimpin negara, ya kan? Ada pemimpin kerajaan. Dan setiap pemimpin itu Allah akan minta tanggung jawab terhadap rakyatnya yang dia pimpin. Jadi presiden itu Allah minta entar ya, rakyatmu buat syirik, ya kamu cegah nggak rakyatmu buat syirik. Atau malah kamu bela syirik itu dengan istilah apa Pak sekarang itu? Iya, apa Pak? Budaya. Apalagi ada istilahnya itu apa namanya? Apa? Kearifan lokal. Ini bahaya itu pemimpin seperti itu. Ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau nggak bisa mundur aja, berat itu. Ya kan? Akan diminta oleh Allah pertanggungjawaban. Yang pertama ada tentang masalah besar. Karena masalah syirik ini bukan masalah kecil, Pak. Ya, ini bukan masalah korupsi. Korupsi itu kecil dibandingkan dengan syirik. Narkoba itu kecil dibandingkan dengan syirik. Orang narkoba bisa taubat dia, ya kan? Bisa Allah ampuni, taubat dia kan? Allah ampuni. Walaupun dia nggak taubat pun nggak dijamin dia kekal. Dengan kasih sayang Allah masih ada tauhidnya gitu ya. Dengan sebab tauhidnya dia nggak syirik, Allah ampuni dia. Nah, ini hadirin yang diberikan Allah pentingnya tauhid dan bahayanya syirik itu.
Maka di sini beliau mengatakan sesungguhnya syirik itu mewajibkan pelakunya masuk neraka. Ini diwajibkan, yujib itu diwajibkan, mewajibkan syirik itu pelakunya masuk neraka. Wa anna tauhida, dan sesungguhnya tauhid yujibu dukhulal jannati, mewajibkan, mengharuskan pelakunya masuk ke surga. Kemudian yang ketiga, annal insana qad yaqa'u fisyirki wa huwa la yadri. Nah, ini kebanyakan hal kondisi manusia. Sesungguhnya manusia itu terkadang jatuh ke dalam perbuatan syirik sedangkan dia tidak mengetahuinya. Enggak sadar dia, Pak. Itulah tugas dai itu. Ya kan? Ini enggak, ya kan, dai dikasih tablik abar, ya kan, dibayari tiketnya jutaan, yang dibahas enggak pernah bahas syirik. Gimana, Pak? Ya kan? Bahasnya apa? Face apalah, ya kan? Itu penting betul. Tapi penting mana ketimbang syirik, ketimbang tauhid, ya kan? Ini hadirin yang dimuliakan. Jadi kalau kita ya punya kesempatan di kondang kita yang hadir banyak ribuan, bahas di situ tauhid, ya kan? Iya, kesempatan itu. Ini nggak takut nanti orang tersinggung, ya Allah, ya. Kita mau ngajak orang masuk surga kok tersinggung, ya. Tauhid itu nyuruh orang masuk surga. Yujibu dukhulal jannah, tauhid itu. Masa kita takut sama orang tersinggung gitu. Akhirnya ya fikih keluarga lagi, ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi itu diminta juga oleh Allah pertanggungjawabannya, Pak. Seorang dai itu, ya. Kamu dulu banyak pengikutmu di Instagram banyak, ya. Di medsos banyak, ya. Mana usahamu untuk meluruskan akidah umat? Ya. Jangan malah minta maaf, ya, padahal benar. Ya kan? Enggak boleh. Kan bentuk kesyirikan secara lafaz, Pak, kan ada orang-orang sekarang, ya. Ya kan? Ini adalah bumi pertiwi. Ini bumi Allah. Bukan bumi pertiwi ini, bumi Allah. Nah, jadi dilihatlah pertiwi itu asal muasal katanya ini termasuk salah satu keyakinan orang Hindu itu, dewa Hindu. Wah, minta maaf pula, nggak boleh gitu, ya. Itu memang salah. Jadi kita harus konsisten, walaupun orang nggak suka kita, namun kita mesti, ya, konsisten dalam tauhid. Ini bumi Allah, ya, bukan bumi Mbah Pertiwi, ya. Bumi Allah, ini Allah yang ciptakan ini, ya kan? Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, harus disampaikan, nggak boleh kita sandarkan bumi ini, ya, penciptaannya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang meyakini seperti itu syirik. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ini sekedar contoh, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, as-salisu, yang ketiga, ya, yang keempat, ya, ar-rabi'u, yang keempat, at-tahdhiru minaz dzunub wa in kanat saghiratan fil hisban, ya. Ya. Peringatan dari Rasulullah daripada perbuatan dosa. Jadi peringatan Rasulullah dari perbuatan dosa, wa in kanat saghiratan, walaupun kelihatannya kecil, fil hisban, ya, dalam tinjauan pandangan manusia. Nah, walaupun masalah apa? Masalah zubab, ya, masalah lalat kan kelihatannya kecil, supaya orang masuk neraka karena seekor lalat kan kelihatannya kecil gitu. Namun itu adalah dosa yang mesti diperingatkan. Kemudian al-khamisu, yang kelima, anna hadzal rajula dakhala an-nar bisababin lam yaqsudhu ibtidaan. Sesungguhnya laki-laki ini masuk neraka disebabkan sesuatu yang pada mulanya dia tidak maksudkan itu. Niatnya bukan itu. Wa inna ma fa'alahu takhallusan min syarri ahli sanam. Ya. Akan tetapi dia melakukannya supaya bebas dari keburukan para penyembah berhala di kampung itu. Nah, namun ternyata karena takut kepada manusia akhirnya masuk neraka. Artinya Pak, nggak boleh kita takut, ya, dengan manusia. Gitu. Kalau seandainya apa yang mereka katakan atau yang mereka arahkan itu salah, nah,
daripada kita masuk neraka. Kita ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari Pak ya. Jangan takut kita keluar Pak di tempat kerja yang mana di situ peraturannya bisa menyebabkan kita masuk neraka. Contoh di supermarket ya. Jadi buat peraturan dibuat oleh pemilik supermarket ya, peraturan. Nah, yang bekerja di sini kalau dia perempuan harus berpakaian menarik, harus seksi, nggak boleh pakai jilbab. Tinggalkan itu, jangan takut, ya kan? Kenapa kalau kita taati dia? Karena takut ya Pak, ini bisa menyebabkan masuk neraka. Nauzubillahi min zalik. Kemudian as-sadisu yang keenam, pelajaran yang keenam kata beliau, annal muslima idza fa'ala syirka abtala islamahu. Sesungguhnya seorang muslim apabila melakukan perbuatan syirik maka batallah keislamannya. Wa dakhala nar, dan dia masuk neraka. Lianna hadzal rajula kana musliman. Laki-laki yang menyembelih untuk seekor lalat, untuk menyembelih lalat untuk berhala itu dahulunya muslim. Ya. Wa illa lam yakul, kalau seandainya bukan muslim, ya tidak akan dikatakan oleh Nabi dalam hadis ini masuk neraka, dakhalan nar fi zubab. Masuk neraka karena disebabkan apa? Lalat. Kalau dia kafir yang walaupun enggak kena lalat dia udah masuk neraka juga gitu. Berarti sebelumnya dia muslim gitu. Kemudian as-sabi'u yang keenam, annal mu'tabara amalul qalbi wa in sahura amalul jawarihi wa qalla. Yang dilihat oleh Allah, yang menjadi pelajaran, yang menjadi ibrah ya, adalah amalan hati. Walaupun kecil ya perbuatan amal anggota tubuhnya, walaupun sedikit Pak, namun yang dinilai oleh Allah hatinya. Nah, hatinya sudah memberikan sesembahan kepada selain Allah, walaupun kecil yang dia korbankan, perbuatan amal anggota tubuhnya. Kemudian as-saminu yang ke-8, anna dzabha ibadatun. Sesungguhnya menyembelih itu ibadah. Wasarfu li ghairillah syirkun akbaru, dan memalingkannya kepada selain Allah itu adalah syirik besar. Kemudian at-tasi'u yang ke-9, fadlut tauhidi wa azimu thamratihi. Ya, ini yang luar biasa Pak. Ya, keutamaan tauhid, ya, pentingnya tauhid gitu. Dan besarnya buah dari tauhid itu yaitu surga. Kemudian al-ashiru yang ke-10, fadilatu sabri 'alal haq, keutamaan sabar di atas kebenaran, surga juga. Karena orang yang kedua, laki-laki yang kedua, sabar dia walaupun dia disiksa di dunia, dibunuh dia, namun dia tetap istiqomah di atas tauhid sehingga membuahkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan berakhirnya hadis yang ini Pak, maka habis pula bab tentang menyembelih kepada selain Allah, yang insya Allah kalau kita masih punya umur yang panjang bisa berjumpa kembali ya, kita akan melanjutkan bab yang selanjutnya, yaitu tentang tidak boleh menyembelih di tempat yang mana di tempat itu disembelih untuk selain Allah, terjadi kesyirikan di tempat itu. Wallahu taala a'lamu bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.